Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Sacrifice of praise, I come into your presence, I come into your courts, I bring my heart to worship and thankful heart. You are good, you are great. Awesome in this place. I lift my heart, I lift my head to worship
shalom semua jemaat Bethany Fresh Meeting dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Wow, saya percaya semua yang dasar dari Allah terus terjadi atas kita semua. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan kita dahsyat, hebat, luar biasa. Senyum depan, belakang, kiri, kanan. Katakan Tuhan kita hebat, dahsyat, luar biasa. Itu yang kita mau rayakan bersama-sama pada malam ini. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mau berdoa dan memulai seluruh ibadah kita yang luar biasa. Kami sambut kehadiran-Mu, kami sambut kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh ibadah mesbah keluarga malam ini dahsyat, luar biasa Engkau hadir, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menghiburkan, memberi kekuatan dan pemulihan. Sesuatu yang dahsyat terjadi karena Engkau hadir. Kami siap menyambut kehadiran-Mu dan kami tabiskan ibadah kami yang luar biasa ini dalam nama di atas segala nama Tuhan kami yang hebat, hidup besar, berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan semua umat Tuhan yang siap memuji menyembah bersama kita berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua kita tepuk tangan. Bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sesuatu yang besar, berkuasa bagi terjadi. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sama-sama kita berkata
mengatasi segala sesuatu. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara malam ini, biarlah mata kita tetap tertuju kepada Kristus, sumber kemenangan dan pengharapan kita. Dan di hadapan Tuhan kita dapat berkata, Tuhan, Kau segalanya bagi kami, tak tergantikan Tuhan. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih. Syukur Kau segalanya bagi kami Tuhan. Pengurapan Roh Kudus mengalir atas kami. Di tempat ini kami yang melayani maupun seluruh jemaat dimanapun berada. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, semua aliran listrik, aliran internet boleh berjalan luar biasa, tidak ada gangguan. Dan saat firman disampaikan, kebenaran ini memerdekakan semua orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, sampaikan firman-Mu, urapi kami semua. Dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Semua yang percaya diberkati sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan berjalan kita. Amin. Haleluya. Sukses people. Ayo. Amin. Kalau saya tanya gimana kabarnya, saudaraku, saya ingat beberapa tahun yang lalu kalau saya tanya Om Alek, saudaraku, zaman-zaman masih di Manyar, ya, gimana Om kabarnya? Langsung Om Alek langsung jawab, gak ada harapan untuk sakit, gak ada harapan untuk miskin, gak ada harapan untuk lemah. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingat perkataan itu. Sekarang saudaraku, di masa-masa seperti ini kalau saya tanya gimana kabarmu, Anda berkata tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk miskin, tidak ada harapan untuk lemah. Semua Anda dan saya dalam damai sejahtera Allah. Tepuk tangan bagi Allah yang paling meriah, katakan amin. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Katakan yes. Haleluya. Baik, saudaraku, tadi malam kita sudah belajar tentang kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Saudara, kita semalam belajar apakah Tuhan mengizinkan perceraian, Tuhan mengizinkan aborsi, apakah Tuhan juga mengizinkan, saudaraku, pembunuhan pertama yaitu Kain membunuh Habil. Jawabannya adalah Tuhan tidak mengizinkan. Saya nggak punya waktu untuk mengulang, hanya saya katakan bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Saudaraku, itu adalah free will, kehendak bebas manusia. Allah sudah mengingatkan kepada Adam dan Hawa. Allah juga mengingatkan kepada Kain marah saat dia panas. Saudaraku, Allah berkata, haruslah kamu berkuasa atas dosa. Tapi Kain lebih memilih kehendak bebasnya. Jadi saudaraku, semua kejahatan di bumi ini dimulai dari kenapa? Itu semua datang dari setan, saudaraku. Dan nafsu manusia ditunggangi oleh setan. Jadilah kejadian-kejadian, saudaraku, perceraian, aborsi, pembunuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudaraku, apakah Allah tidak mampu untuk menghalangi pembunuhan Habil? Allah mampu, saudaraku. Allah tidak mampu, saudaraku, untuk menghalangi virus corona ini ada. Allah mampu, saudaraku. Tapi seperti saya katakan kemarin bahwa kebocoran sebuah lab mikrobiologi sehingga menghasilkan, saudaraku, virus ini, itu karena nafsu manusia ditunggangi iblis. Sama-sama seperti, saudaraku, bom atom di Hiroshima, Nagasaki, ribuan orang, bahkan jutaan, kalau nggak salah, jutaan orang mati kena bom. Apakah itu kehendak Tuhan? Bukan. Apakah itu seizin Tuhan? Bukan, saudara. Itu nafsu manusia yang dimiliki oleh setan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai satu ayat referensi untuk Anda bisa melihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, kita bisa membaca 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat bumi, seluruh dunia, alam semesta, Taman Eden, pertama diberikan kepada Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28-29, saudaraku, dengan jelas Alkitab berkata, saudaraku, Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, kuasai burung di udara, kuasai binatang di darat, kuasai ikan di laut.
Artinya seluruh bumi, saudaraku, ada dalam otoritas, sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, bumi yang sekarang kita tempati tidak ada penyakit, tidak ada namanya kejahatan, tidak ada namanya aborsi, tidak ada namanya pembunuhan. Tetapi karena Adam dan Hawa, saudaraku, lebih memilih otonom daripada bergantung kepada Allah, saudaraku, maka saudaraku, penghukuman terjadi karena ketidaktaatan. Nah, maka saudaraku, dalam kejadian pasal yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini awal, saya mau sampaikan dulu Bapak Ibu, ini awal dari semua kejahatan. Ini awal dari semua penyakit. Ini awal dari semua kutuk. Ini awal dari semua kemiskinan, saudaraku. Ini awalnya. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari itu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Saudaraku, pastilah engkau mati. Begitu saudaraku, kemudian Adam dan Hawa memilih kehendak bebasnya daripada kehendak Tuhan. Lebih memilih mendengar setan berbicara daripada Tuhan berbicara. Maka saudaraku, mereka menjadi mati. Arti kata mati, disitulah kejahatan, penghukuman, sakit penyakit, kemiskinan. Nah, tapi desain Allah dari semula bukan itu, saudaraku. Desain Tuhan dari semula adalah tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman. Tetapi karena Adam dan Hawa, maka keputusan Allah terjadi. Allah memberi keputusan kepada manusia tentang penyakit, tentang kesengsaraan, tentang kemiskinan, tentang kutuk. Mari kita lihat, saudaraku, dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, saudaraku, sebentar, kepada perempuan dulu, ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ini, saudaraku, birahi di sini bukan bicara nafsu. Birahi di sini artinya, saudaraku, istri pengen menguasai suami, tapi suami akan berkuasa atas istri. Artinya, saudaraku, kenapa percecokan di rumah tangga terjadi? Itu sekali lagi karena penghukuman, keputusan Allah dijatuhkan akibat dosa. Malam ini, saudaraku, saya akan memberikan, saudaraku, satu pengertian bagaimana Tuhan memberi jalan keluar akan penghukuman yang sudah dijatuhkan di dalam kitab Kejadian ini, saudara. Ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, yaitu kepada Adam. Manusia itu, saudaraku. Kenapa nggak disebut namanya Adam, saudaraku, tapi kepada manusia itu. Kenapa pada perempuan itu? Ini bicara bukan hanya kepada Adam, tapi kepada seluruh laki-laki, kepada seluruh perempuan. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, saudaraku, dengan susah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu, saudaraku, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh kamu akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudaraku, akibat keputusan yang Tuhan ambil di Taman Eden, manusia menjadi lemah, menjadi sakit, menjadi mati, menjadi miskin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi kita mengerti bahwa blueprint Tuhan untuk manusia bukan seperti itu. Tetapi saudaraku, Tuhan memberikan jalan keluar.
Lewat kejadian ini bla 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 bla, kita ngerti akhirnya pembunuhan pertama yaitu Kain membunuh adiknya sendiri, Habil. Bahkan sebelum Kain membunuh Habil, Tuhan bicara, saudaraku. Tuhan bicara kepada Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa kamu tidak berseri? Dosa sudah mengintip kamu di depan pintu. Haruslah kamu berkuasa supaya kamu berbuat baik. Kamu nggak begini. Saudaraku, Kain lebih memilih mendengar kehendak bebas dan nafsu iri hati, marah. Saudaraku, ingat baik-baik, hati-hati dengan iri hati, ya. Hati-hati dengan iri hati. Saudaraku, Saul jatuh karena iri hati, saudaraku, ya. Saul jatuh juga karena iri hati. Sebab orang-orang bernyanyi-nyanyi, saudaraku. Orang bernyanyi-nyanyi, oh Daud Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saudaraku, dia cemburu. Kenapa? Yang dapat pujian yaitu Daud. Maka dengan berbagai upaya dia mencoba membunuh Daud. Saudaraku, apakah Tuhan mengizinkan, saudaraku, Saul membunuh Daud? Tidak. Apakah Tuhan, saudaraku, menghendaki Saul membunuh Daud? Tidak. Tetapi kehendak bebas, yaitu iri hati tadi, ditunggangi setan, sehingga Saul mencoba berkali-kali membunuh Daud. Hal yang sama, saudaraku, Daud, pertanyaannya, apakah sedikit ada keinginan untuk membalas? Ada, namanya manusia, saudaraku. Tetapi saat berkecamuk kehendak bebas dan kehendak Tuhan, Daud lebih memilih suara Tuhan, sehingga dia tidak menjamah Saul, saudaraku. Nah, maka saudaraku, pembunuhan Daud kepada Saul tidak pernah terjadi. Sekali lagi, saudaraku, tadi ada yang tanya ke saya, Pak, bagaimana dengan Ayub? Saya sudah khotbah soal Ayub, saudaraku. Ayub terjerat karena perkataannya sendiri. Kenapa, saudaraku? Dia terjerat karena ketakutan. Apa yang kutakutkan, itu yang terjadi. Apa yang kucemaskan, itu yang mendatangi aku. Dan kemudian dia dengan banyak omong kosong, sampai akhirnya Ayub 42 dikatakan, dulu hanya kata orang, maka aku mencabut perkataanku. Saudaraku, baik-baik, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudaraku, kenapa kita ada orang Kristen yang kemudian miskin, jatuh, dan sebagainya? Pertama, karena tidak mengenal Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, karena perkataannya. Dan yang ketiga, mungkin juga karena pilihannya. Ada orang-orang yang berpikir begini, dia memilih gini, ngapain kaya-kaya tapi sombong? Lebih baik saya miskin tapi rendah hati. Saudaraku, ya seperti perkataan itulah engkau terjadi, saudaraku. Padahal soal sombong bukan soal kaya atau miskin. Orang miskin yang sombong juga sangat banyak, saudaraku. Orang kaya yang sombong juga ada, yang rendah hati juga banyak. Jadi sombong bukan bicara soal kaya, miskin, soal pakaian yang kita pakai atau apapun juga. Nah, baik, kembali ke tadi, saudaraku. Jadi kita mengerti sekarang. Nah, tetapi sebagai contoh begini, saudara, orang korupsi, kemudian habis dikorupsi dia ditangkap KPK, kemudian dia dipenjara. Nah, pas dipenjara dia ditanya, gimana Pak? Katakan dia orang Kristen. Ya, ini kehendak Tuhan lah saya dipenjara. Tuhan nggak menghendaki engkau dipenjara. Tuhan nggak mengizinkan engkau dipenjara. Tetapi karena engkau lebih mendengar, saudaraku, nafsumu, kehendakmu, iblis menungganginya. Tetapi saat engkau dipenjara, Tuhan bekerja, saudaraku, untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kamu mau, kamu datang pada Tuhan, Tuhan bisa membalikkan. Ingat, saudaraku, apakah Yusuf jadi raja itu harus lewat, saudaraku, dibuang ke sumur, harus kemudian dijual ke orang Ismail? Nggak harus begitu pun, Allah tetap bisa menjadikan Yusuf jadi raja. Tetapi karena iri hati dari kakak-kakaknya, saudaraku, ditunggangi setan. Dan setan pengen menggagalkan rencana Allah atas Yusuf, saudaraku. Maka Bapak Ibu bisa lihat, saat kemudian Yusuf menjadi raja, apa statement Yusuf? Yusuf berkata kepada abang-abangnya, kamu mereka-reka yang jahat kepadaku. Kamu mereka-reka yang jahat kepadaku. Saudaraku, ya, karena setan berusaha untuk terus menggagalkan rencana Allah terjadi dalam hidup saudara. Nah, tetapi kemudian Yusuf berkata, tetapi Allah membalikkan semuanya itu untukku. Allah mereka-reka yang baik. Jadi saudaraku, dari pihak Allah, sekali lagi, tidak ada satupun rencana Allah yang jahat, yang jelek untuk saudara. Tetapi saudaraku, Tuhan memberikan pilihan bebas kepada Anda untuk terus hidup di dalam, saudaraku, firman Tuhan, atau Anda mengikuti kehendak bebas saudara. Termasuk kita dalam Kristen perjanjian baru, saudaraku. Kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah Yesus. Saudaraku, ingat, perjanjian lama orang berbalik
saudaraku, dari dosa. Pertobatan dalam perjanjian lama adalah orang berbalik dari dosa. Tetapi perjanjian baru yaitu berbalik kepada Allah, saudaraku. Nah, kita berbalik kepada Allah artinya apa? Kita menjauhi dosa. Kita nggak lagi, saudaraku, ikut kita meninggalkan, karena kita berbalik kepada Allah. Nah, hal yang sama, saudaraku. Tetapi kembali lagi bahwa kebebasan diberikan kepada saudara dan saya. Nah, jangan Anda katakan, saudaraku, Anda tipu sana, tipu sini, kemudian Anda masuk penjara. Kemudian Anda berkata, ini Tuhan yang mengizinkan. Tuhan nggak mengizinkan Anda masuk penjara. Tapi karena Anda sendiri yang salah, saudaraku. Anda sendiri yang mengambil keputusan. Seperti kemarin saya kasih contoh bahwa anak bungsu, saudaraku, datang kepada bapaknya, dia minta warisannya, dan dia pamit dari bapaknya, dan Alkitab mencatat dia foya-foya dengan pelacur. Katakan kalau itu terjadi di hari ini, saudaraku, di abad modern, ada penyakit 3 huruf yaitu HIV. Kemudian si bungsu ini kena HIV. Apakah kemudian dia berkata, ini seizin Tuhan? No. Tuhan tidak mengizinkan HIV, Tuhan tidak mengizinkan AIDS, saudaraku. Tapi karena kehendak bebas dia untuk meninggalkan rumah Bapa, saudaraku, untuk bergaul dengan pelacur. Tetapi, saudaraku, saat seperti itu pun kalau Anda balik kepada Tuhan, itu namanya pertobatan. Berbalik kepada Allah, Allah sanggup mengubah yang buruk itu menjadi yang baik. Itu yang disebut Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tepuk tangan bagi Allah, kita katakan amin. Termasuk pertobatan anak saya revival, untuk dia kemudian punya hati untuk melayani. Kapan? Lewat kejadian eksiden, kecelakaan. Apakah Tuhan mengizinkan revival kecelakaan? Tidak, saudaraku. Sebab, saudaraku, kehendak bebas dia ditunggangi iblis, dan iblis ingin mencuri, membunuh, membinasakan anak muda ini. Tetapi, saudaraku, Allah, saudaraku, berperan. Sehingga lewat itu anak saya merenung, oh iya ya, kalau saya hidup ini karena kemurahan Tuhan. Akhirnya hati dia berbalik kepada Allah. Hal yang sama, itu yang Tuhan akan lakukan hari-hari ini. Kita mengerti, saudara. Kembali ke tadi, Bapak Ibu. Jadi dari mana asalnya sakit penyakit? Dari setan, saudaraku. Kenapa? Itu tadi awalnya. Ular, setan menggoda Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa, saudaraku, ke situ tadi. Nah, maka dalam dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 tadi, mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19, saudaraku. Mana ayatnya tadi kok hilang? Tadi udah ketemu, kok sekarang hilang. Oke, ini dia, saudaraku. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dulu bumi ada di bawah kuasa siapa? Kristus. Ayo, di kuasa siapa? Dulu. Tuh bukan manusia dia. Saudaraku, bumi dulu dalam kuasa siapa? Diberikan siapa sama Tuhan? Ke manusia. Tetapi karena kepada Adam dan Hawa, kepada kita. Tetapi karena Adam dan Hawa menyerahkan itu kepada setan, saudaraku, karena memilih otonom dari Tuhan, maka bumi ada di bawah kuasa si jahat. Bumi menjadi tua, dapat dipastikan. Jadi wajar kalau di dunia ada pembunuhan, ada malapetaka, ada kecelakaan, ada penyakit, ada kejahatan, dan ada segala semua yang buruk, aborsi, dan sebagainya. Karena apa? Bumi, dunia ada di bawah kuasa si jahat. Bahkan saat Yesus menjadi manusia, setelah dia berpuasa 40 hari, iblis ngomong, dia mempertunjukkan semua kekayaan dunia, semua kemegahan dunia. Dan dia berkata begini, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Artinya, saudaraku, orang bisa kaya nggak dengan setan? Bisa. Semua ini dalam dunia ini ada di bawah kekuasaan setan. Nah, makanya Bapak Ibu, dengar, kalau Anda nggak berharap dengan Tuhan, wow, saudaraku, kejahatan di mana-mana. Kalau kita nggak berharap sama Tuhan, nggak berlindung dengan Tuhan, saudaraku, hidup seperti telur di ujung tanduk kalau tanpa Tuhan. Sebab dunia ini udah ada di bawah kuasa setan. Nah, maka saudara ingat bahwa setan menunggangi semua nafsu manusia. Kesombongan, iri hati, kecemburuan ditunggangi menjadi dosa. Nafsu menjadi pembunuhan. Perang terjadi, bukan Tuhan mengendaki perang, saudaraku. Bangsa bangkit melawan bangsa, bom atom dijatuhkan di mana-mana. Itu siapa? Karena seluruh ego manusia, nafsu manusia ditunggangi oleh setan. Kembali ke tadi. Nah, sekarang saudaraku, Tuhan memberikan jalan keluar buat kita. Yaitu apa? Maka dikatakan, saudaraku, mari kita lihat ya. Kita udah jelas kemarin
Jadi mau saya sampaikan buat saudara, ya penyakit, saya mau malam ini mau khotbah tentang penyakit lanjutan, bukan dari Tuhan, saudaraku. Ya, penyakit bukan dari Tuhan, dan maunya Tuhan semua disembuhkan. Kita melihat bahwa dalam Matius pasal 14 ayat 14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan Yesus, saudaraku, perhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah membuat, saudaraku, Anda dan saya sakit kemudian dia menyembuhkan. No. Saudaraku, kalau Tuhan membuat anak-anak kita disebut anak, dia disebut Bapa. Kalau saudaraku, saya mengakibatkan, saudaraku, anak-anak saya sakit, saya gebukin dan sakit, saya bisa dituntut ke penjara. Itu namanya kekerasan, rumah tangga pada anak-anak, saudaraku. KPIA, Komisi Perlindungan Ibu dan Anak, akan menuntut saya. Katakan Anda punya anak kecil, Anda gebukin sampai sakit, memang kamu yang kasih makan, istrimu yang melahirkan, tetapi sebetulnya dia punya hak hidup. Nah, waktu Anda pukulin, digebukin jadi sakit, Anda bisa dituntut. Saya mau kasih tahu saudaraku, penyakit bukan datang dari Tuhan. Penyakit datang dari setan. Maka dikatakan tadi, hei wanita, hei perempuan, dengan tambah banyak kesusahan engkau melahirkan, bla bla, sehingga kutuk penghakiman ini datang. Maka Anda lihat, saudaraku, banyak wanita sakit di bagian rahim, saudaraku, sakit di bagian sini, ya, saudaraku. Itu bicara namanya kutuk Hawa. Kemudian ada namanya tumor payudara, kanker payudara, kanker rahim, dan macam-macam, saudaraku. Itu terjadi karena kutuk. Demikian juga, saudaraku, kenapa laki-laki banyak dengan berpeluh kamu mencari makananmu. Hari ini begitu banyak pria-pria, saudaraku, dengan berpeluh, artinya dengan tidak ada tertulis dalam Alkitab, saudaraku, Yesus pernah membuat seorang sakit. Nggak pernah ada, saudaraku, bahkan 12 murid Petrus yang begitu, saudaraku, ya, Yesus nggak bikin Petrus sakit. Yang ada justru Yesus menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Tidak ada catatan dalam perjanjian baru, saudaraku, Yesus dimuliakan dengan penyakit, tapi justru Yesus dimuliakan dengan kesembuhan. Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan iblis yang pergi berjalan berkeliling, saudaraku. Yesus pergi, ingat, iblis berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum hendak mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi Alkitab mencatat, Yesus pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota. Untuk ngapain, saudaraku? Menyembuhkan orang sakit dan berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, ayat itu mencatat demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, haleluya. Nah, saudaraku, sekarang saya memberikan kepada saudara satu pengertian jalan keluar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk kita keluar dari semua kemiskinan, dari semua penyakit, dari semua yang tadi saya sampaikan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan iblis kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu, Anda mesti mengerti dulu, Anda mesti mengenal dulu, Bapa yang Anda dan saya kenal adalah Bapa yang baik. Amen. Seperti kemarin saya katakan, virus corona bukan dari Tuhan, dan itu terjadi juga bukan seizin Tuhan, saudaraku. Tapi kenapa kok Tuhan nggak menghalangi, Pak? Apa Tuhan nggak sanggup? Tuhan sanggup menghalangi. Tetapi saudaraku, Tuhan sanggup menghalangi, tapi itu nafsu manusia ditunggangi setan. Nah, Bapak Ibu, setan, kenapa setan? Apa rencana setan dengan adanya corona? Mencuri, membunuh, membinasakan. Termasuk mencuri, membunuh, membinasakan iman saudara. Anda lihat gereja-gereja ditutup, saudaraku, di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia. Anda lihat gereja-gereja gedung, gereja-gereja di mall, gereja-gereja di ruko, semua ditutup. Dan iblis bersuka cita. Mungkin mereka berpikir, iblis mungkin berpikir iman orang Kristen akan mati. Karena apa, saudaraku? Karena semua gereja ditutup. Tetapi Allah turut bekerja. Amin.
Dengan kejadian ini, jutaan gereja rumah terbuka di seluruh dunia. Jutaan gereja rumah terbuka di seluruh dunia. Katakan yes, amin. Nah, artinya Allah terus bekerja, Bapak Ibu. Sama, Bapak Ibu ya, sama. Seperti pada waktu Yesus mati di salib, ya. Iblis bersorak-sorai, dia pikir dia menang. Tapi hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Di situ iblis, orang Jawa bilang, kecelek, saudaraku. Katakan sama-sama dengan saya, kecelek. Kenapa? Ternyata lewat kematian itu kita diselamatkan. Lewat kematian itu dosa diampuni. Nah, sama. Ternyata, saudaraku, lewat kejadian yang iblis desain, yaitu corona tadi, kejahatan ini, saudaraku, jutaan gereja rumah dibuka. Dan saya mendapati ada satu pelayanan Kristen di Amerika mencatat, saudaraku, dalam 1,5 bulan kemarin 132.000 orang bertobat lewat pelayanan mereka online. 132.000 lewat pelayanan mereka online. Mereka mencatat, saudaraku. Saya nggak catat ya berapa banyak yang bertobat lewat khotbah-khotbah saya 47 malam ini. Tapi ya saya nggak mencatat karena kita lihat orang Indonesia, saudaraku, biasa untuk bersaksi itu biasa malu-malu, Bapak Ibu. Tapi saya mau sampaikan yang masuk kepada saya, berapa banyak suami-suami yang selama ini nggak pernah mau ke gereja, sekarang duduk manis bersama istrinya, dengarkan khotbah tiap malam, saudaraku. Dan suami-suami ini berjanji, nanti kalau sudah suasana normal, aku bersama dengan kamu dan anak-anak ke gereja PFA. Itu udah banyak ibu-ibu yang bersaksi seperti itu, saudaraku. Ya, baik ke gembala-gembala satelit, baik ke Budion, baik ke wakil-wakil gembala di kota-kota lain, itu banyak sekali. Dan banyak juga kesaksian yang saya dapat bagaimana, saudaraku, orang-orang yang disembuhkan. Yang disembuhkan dari sakit, disembuhkan dari ini, disembuhkan dari ini. Ini bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Tanpa penumpangan tangan manusia, tanpa penumpangan tangan saya. Saudaraku, Allah hadir di rumahmu, Yesus hadir di rumahmu, kesembuhan terjadi waktu engkau percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali ke tadi saya katakan buat saudara, jadi sekarang apa yang Tuhan berikan? Ya, saudaraku, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita, saudaraku. Apa jalan keluarnya? Dalam Mazmur 23, ingat khotbah saya, Tuhan adalah gembalaku. Dalam ayat yang ke beberapa ini, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dia oke, ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudaraku, ingat, hari ini Tuhan menyediakan hidangan. Bagi Anda yang sakit, orang yang sakit nggak bisa makan, tetapi Tuhan sudah menyediakan hidangan, alias apa? Kesembuhan menjadi bagianmu malam hari ini. Kalau engkau mengerti, ingat, penyakit bukan rencana Tuhan, penyakit bukan kehendak Tuhan, penyakit atasmu bukan seizin Tuhan, saudaraku. Saudara, sekali lagi, jangan Anda punya negative thinking dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah merencanakan yang jahat. Yeremia 29:11, rancangan yang ada padaku mengenai kamu, semuanya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudaraku, jadi jangan berkata, aku miskin karena ini Tuhan yang menghendaki, aku sakit karena Tuhan yang menghendaki. Oh, saudaraku, no. Anda sama saja, saudaraku, Anda menuduh Tuhan, saudaraku. Itu fitnah, saudaraku, ya. Fitnah, saudara, fitnah, saudaraku, ya. Itu fitnah. Anda memfitnah Tuhan. Tuhan yang saya kenal, Tuhan Yesus, nggak pernah begitu, saudaraku. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita ngerti, ya. Dalam 1 Korintus pasal 11 kita lihat ada beberapa ayat, saudaraku, tentang kata, ya, cawan. Sebentar. Setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Ayat 26. Nah, kita lihat sebentar. Oke. Nah, ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Hukuman ini berbicara apa? Penyakit, saudaraku. Berbicara penyakit. Nah, kata penghukuman di sini berbicara penyakit. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Tanpa mengakui tubuh Tuhan, berarti, saudaraku, hal yang sama ini kembali ke Eden tadi. Disinilah waktu Adam dan Hawa tidak mentaati, saudaraku, Tuhan, ya, mendatangkan hukuman. Maka lemah, sakit, tua,
mati, miskin. Itu dia. Nah, tetapi begitu saudaraku, Tuhan memberikan jalan keluar lewat kematian Yesus, yang kita lakukan mengakui kembali. Waktu kita memberitakan kematian Tuhan, kita makan roti minum cawan, ini bukan simbol. Ini simbol, ini lambang tubuh Yesus. Oh, ini lambang darah Yesus. Bukan. Ini adalah tubuh dan darah Yesus. Plasma terbaik, trombosit terbaik, itu ada. Tubuh terbaik, itu ada di dalam tubuh dan darah Yesus. Amen. Jadi waktu Anda makan dengan mengakui, kalau ayat ini saya balik bunyinya, ayat 29, kalau saya balik bunyinya begini. Karena barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan anugerah atas dirinya. Mendatangkan anugerah berarti apa? Inilah jalan keluar kematian Yesus yang kita beritakan setiap malam ini. Sebab, ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, yang sakit, tidak sedikit yang meninggal, karena tidak mengakui tubuh Tuhan. Kenapa kita perlu tubuh Tuhan? Karena penghukuman atas Adam dan Hawa karena dosa tadi. Maka tubuh Tuhan ini mengembalikan kita, tubuh dan darah Tuhan ini mengembalikan kita pada posisi seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Itu posisi kita. Nah, waktu kita memberitakan, saudaraku, kematian Tuhan dengan makan dan minum ini, kita mengakui tubuh dan darah Tuhan, Anda sedang mengakui Anda dan saya adalah ciptaan baru seperti Adam dan Hawa sebelum Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 sampai 19, saat mereka makan buah dari pengetahuan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Anda saudara, itu tubuh saudara. Maka waktu saya tanya ke Om Alek, Om gimana kabarnya? Nggak ada harapan saya miskin, nggak ada harapan saya sakit, nggak ada harapan saya lemah. Saudara, itu yang terjadi, dia deklarasikan. Itu terus berkali, Om gimana kabarnya? Dia senyum-senyum, opo kabarnya gimana Om? Sehat, nggak ada harapan. Waktu sehat Om, kadang kalau saya telepon Pak Alek, Om sehat, terus nggak ada harapan saya sakit kok kamu nanya sehat, pastilah. Nah, jawabannya begitu saudaraku, dengan logat Surabayanya ya. Nah, malam ini saya tanya, gimana kabar saudara? Sama-sama, gimana kabar saudara? Tidak ada harapan sakit, tidak ada harapan miskin, tidak ada harapan lemah. Oh, tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Keputusan, saudaraku, keputusan Allah tentang penghukuman terjadi karena Adam dan Hawa memilih otonom. Tetapi saudaraku, Tuhan ingin Anda, saudaraku, Tuhan ingin Anda tidak menderita dengan keputusan itu. Maka yang Tuhan berikan adalah jalan keluar dengan yang dibayar oleh anaknya sendiri, yaitu Yesus. Tuhan ingin angkat tanganmu, Anda sehat, Anda utuh, Anda kuat, no more sickness, no more weakness. Nggak ada lagi penyakit-penyakit dari dunia yang bisa memungkinkan saudaraku, yang bisa menjamah saudara. Tidak ada lagi setelah Anda mengaku ini. Katakan yes. Jadi saudaraku, jangan biarkan berkat yang luar biasa ini, yaitu no more sickness, no more weakness, no more poverty, diambil oleh setan karena kita tidak tahu. Saudaraku, seringkali kita terjerat dengan perkataan kita. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, ingat khotbah saya 2-3 bulan yang lalu. Ayub adalah seorang yang cinta Tuhan, tapi dia gagal sebagai seorang suami. Dia gagal sebagai seorang ayah. 10 anaknya, saudaraku, 10 ya anaknya, betul ya? 10 anaknya semuanya tidak cinta Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Anda lihat, Ayub terbiasa beribadah, anaknya terbiasa pesta. Ayub berikutnya dikatakan, saudaraku, yang ku cemaskan itu yang mendatangi aku, yang ku takutkan itu yang menimpa aku. Kemudian dalam ayat berikutnya, sampai dia Tuhan pulihkan dia. Why, saudaraku? Karena kemudian dia berkata, aku mencabut perkataanku. Dulu hanya kata orang, dia membual. Ada ayat pasal berapa? Dia membual. Bahkan saudaraku, ya, dia berkata dalam sempat mengutuki Tuhan juga ya, sempat mengutuki Allah juga. Itu Ayub. Dia mengutuki hari ulang tahunnya, mengutuki hari lahirnya. Dia gini, lebih baik aku nggak lahir. Loh, itu Ayub, saudaraku. Jadi Anda berpikir Ayub, saudaraku, termasuk perkataan-perkataan Ayub yang terjerat apa? Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu prinsip Ayub. Tuhan nggak pernah mengambil apa yang sudah diberikan kepadamu. Bapak mana yang mengambil
Kalaupun Tuhan mengambil, Tuhan mau mengganti yang lebih baik. Tidak ada lain ya Tuhan yang kuinginkan selain Engkau dan hadirat-Mu. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Indahnya hadirat-Mu, indahnya hadirat-Mu Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.